Sebelum nonton, klik tombol subscribe dulu agar lebih afdol. Ya, barang yang gue beli dari AliExpress akhirnya nyampe juga, walaupun ternyata lama banget ya. Gue beli itu tanggal 2 April, ini sekarang udah bulan Juni, barangnya baru sampai. Ya, karena gue juga belinya pakai pengiriman yang paling murah. Waktu itu barang yang gue beli nggak free shipping. Dan total harga yang gue beli itu beserta ongkirnya $2. Nah, jadi gue akan cerita perjalanan paket gue yang 2 bulan ini dari AliExpress. Mungkin uh, ini cukup lama karena emang lagi musim corona ya. Jadi kita coba cek di trackingnya AliExpress. Nah, jadi coba gue zoom dulu. Ya, nah di sini barang yang gue beli itu tanggal 2 April ya. Dan ternyata barang baru dikirim tanggal berapa nih? Tanggal 9 ya. 9 April. Terus lalu baru dikirim dari barang gue dari China. Dia baru keluar dari China itu tanggal 10. Tanggal 10 ini. Oh, ini tanggal 10 keluar dari gudang di China dan baru berangkat dari China tanggal 11. Nah, ternyata prosesnya terus tanggal 15 apa nih? Mei barangnya baru sampai di local distribution center. Nah, baru tanggal berapa ya? Tanggal 15 Mei udah sampai Indonesia. 15 Mei sampai Indonesia. Terus ada proses custom atau bea cukai. Kita masuk bea cukai itu kita baca di sini tanggal 17 Mei ya. Nah, waktu gue penasaran kan, gue kira-kira bakal bayar pajak berapa ya. Nah, untuk nge-trackingnya itu caranya teman-teman perlu download aplikasi ini, Mobile Bea Cukai di HP kalian. Nanti di sini ada menu tracking. Nah, trackingnya di sini tinggal masukin nomor resi yang teman-teman dapat dari AliExpress. Nah, tapi tracking di sini baru bisa kalau di status AliExpress ini barangnya udah sampai custom. Karena kalau barangnya belum sampai custom atau belum sampai bea cukai, di sini nanti nggak muncul. Nah, oke, ternyata setelah itu gue bisa tracking. Nah, contoh hasil trackingnya kayak gini. Tadi gue kan masuk barang tanggal berapa nih? Masuk ini proses bea cukai tanggal 17 Mei ya. Nah, barang gua masuk tuh juga tanggal 17 Mei di apa sistemnya bea cukai. Terus ada proses-proses. Nah, ternyata barang gue sudah ada penetapan SPP BMCP. Artinya nih barang gue sudah bisa keluar. Makanya ada tulisan silakan konfirmasi ke penyelenggara pos atau PJT, perusahaan jasa titipan. Dalam kasus gua karena gua pakai shipping yang standar itu, maka di Indonesia yang akan mengurusnya adalah PT Pos Indonesia. Nah, sekarang gua mau cek pajak gua berapa yang harus gua bayar. Nah, ternyata di aplikasi itu di bagian tracking juga kalau kita scroll ke atas akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada informasi perusahaan jasa titipannya itu gue PT Pos Indonesia, pengirimnya dari AliExpress dan AWB-nya di sini ada nanti. AWB itu nomor resi dan barang gue kena FOB nilainya $2. FOB itu freight on board. Jadi harga barang teman-teman tambah ongkos kirim. Nah, karena emang apa yang gue bayar $2, maka di sini juga tulisannya $2. Nah, ternyata barang gue ini kena PPN sebesar Rp4.000. Nah, terus kapan kita bayarnya?
Nah, bayarnya ini untuk kasus gua ternyata bayarnya ke kurir PT Pos Indonesia saat dia mengantarkan barang tersebut ke rumah gua. Oke. Nah, setelah gua tahu pajaknya, kan ini barang masih di bea cukai kan, masih di Jakarta. Nah, sekarang karena barangnya udah sampai eh, barangnya udah clear dari custom, artinya barangnya ini udah di Jakarta mau dikirim ke rumah gua. Nah, gua habis itu langsung pakai resinya AliExpress untuk tracking di situsnya eh, PT Pos Indonesia. Nah, situsnya PT Pos Indonesia ternyata barang gua ini sudah eh, selesai dari bea cukai ya tanggal 18. Nah, habis itu udah sampai gudangnya kantor pos Jakarta tanggal 22 Mei. Habis itu, nah tanggal 23 Mei udah sampai nih di kantor PT Pos Indonesia yang ada di kota gua. Nah, ternyata barang yang kalau udah sampai kantor pos Indonesia ini nggak langsung diantar. Ternyata gua perlu komplain dulu ke PT Pos Indonesia lewat tweet. Waktu itu gue lewat Twitter, gue bilang barang gue belum dikirim. Nah, ternyata eh setelah gua komplain besoknya langsung dikirim barangnya. Nah, jadi gua baru ngerti kalau kita harus konfirmasi dulu itu eh 7 hari setelah ini. Makanya pas bulan Juni ini gua baru ngerti kenapa nggak berubah-berubah. Ternyata eh harus konfirmasi dulu ke PT Pos Indonesia. Nah, habis itu gue dikasih foto sama kurirnya kalau tagihan gua ternyata nggak cuma 4.000 doang. Ternyata tagihan gua ini ada eh, 9.000, yaitu PPN yang tadi kita sebut 4.000, ternyata ada bea pelalu beaan sebesar 5.000. Nah, gue bingung kan, ini bea pelalu beaan biaya bea pelalu beaan ini biaya apa? Ternyata ini setelah gue tanya ke kantor pos, ini adalah biaya yang dikenakan oleh PT kantor pos Indonesia untuk setiap barang dari luar negeri yang melalui proses bea cukai. Oke, nah penjelasannya ada di situs kantor pos Indonesia. Nah, sebelum kita buka situsnya, gue ngasih tahu di sini tulisan barangnya asalnya Singapura, padahal dari China. Jadi setelah gue cek lagi, ternyata barang dari China tadi itu kalau kita lihat di situs PT Pos Indonesia ini, ternyata transit dulu di Singapura, makanya dia tulisannya originnya atau asalnya dari Singapura. Padahal kita beli barangnya di AliExpress yang dari China. Nah, ternyata di Pos Indonesia ini sudah ada penjelasannya teman-teman. Jadi ini ada ketentuan pajak impor barang kiriman. Nah, ini pajak ini yang ditagih sama si bea cukai. Nah, ini untuk aturannya ada seperti ini, bisa dibaca. Nah, tapi kalau mau lebih gampang, teman-teman mending pakai aplikasi bea cukai ini. Nanti eh, kayak tadi ya bisa tracking tagihannya berapa. Atau kalau kalian mau estimasi, kalian bisa pakai ini, Datik kalkulator di aplikasinya. Nanti tinggal masukin aja harga barang sama ongkirnya berapa di kolom ini. Dan jangan lupa eh, mata uangnya apa sama jenis barangnya apa. Nah, tinggal klik count, yang lainnya di abaikan aja. Nah, nanti muncul ada estimasinya. Oke, balik lagi ke PT Pos Indonesia. Nah, kalau kita scroll ke bawah, ternyata ini ada biaya pelalu beaan tuh seperti ini. Nah, karena barang gua FOB-nya $2, maka biaya pelalu beaannya 5.000. Kalau FOB-nya $3 sampai 75, biaya pelalu beaannya 10.000. Kalau 75 sampai $1.500, biayanya 20.000. Di atas 1.500, biayanya 50.000. Nah, ternyata di sini ada tanda bintang. Nah, pada poin bintang ini, kiriman akan diantarkan kepada penerima dan bea dipungut dan disetorkan oleh petugas pos. Jadi, karena kasus gue tadi FOB-nya $2, maka biaya pelalu bean ini sama biaya pajak dari bea cukai tadi dibayar lewat petugas pos. Nah, ternyata kalau barang yang lain
ini kita perlu konfirmasi kalau bayarnya itu di loket kantor pos di kota teman-teman. Jadi kita perlu datang ke kantor pos untuk membayar biaya apa nih pelalu beaan dan eh, biaya pajak impor yang dari bea cukai. Oke, jadi kalau teman-teman beli barang dari AliExpress, walaupun free shipping, teman-teman harus hitung juga ya. Ada biaya apa? Biaya pelalu beaan dan biaya pajak impor. Nah, pajak impor ini tadi dari bea cukai. Eh, oke, sekian aja dari video saya. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar aja ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.